Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar Sobat Ngulik semua nih? Semoga dalam keadaan sehat ya dan masih semangat menjalin aktivitas. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Miftah Nuha, Dan aku Muhammad Pramudia dari manajemen 59. 59. Oke, episode kali ini kita bakalan berbagi cerita dan pastinya ngobrol penuh inspirasi ya Mif ya. Ya betul. Mengenai apa? Mengenai perjalanan karir HRD tingkat top stage. Menarik banget gak sih Mif? Iya, sangat menarik Iya nih pastinya pastinya. dong. Oke, seperti nama podcast kita ini ya, yaitu ngopi alias apa Mif? Ngobrol penuh inspirasi. Wah, Is. tentunya bakal ada seseorang nih yang menginspirasi buat sobat ngulik semua. Penasaran nggak siapa? Nah, daripada nunggu lama-lama nih, yuk langsung kita spill aja tamu kita yang spesial banget dan gak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu Bu Retna Wulandari. Gimana penasaran? Saksikan. Oke, kita langsung nih ke podcastnya. Kita sekarang melakukan podcast yang bakal seru banget dengan narasumber kita yang keren yaitu Ibu Retna Wulandari. Beliau adalah profesional HR di perusahaan 3M. Ibu Retna, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi untuk pendahuluan dulu Bu, jadi podcast kita akan membahas tentang perjalanan karir seorang profesional HR nih, terutama di tingkat top stage ya Ibu ya. Eh, Mungkin jika Ibu tidak keberatan, boleh di-share perjalanan karir Ibu mungkin dari Ibu masih kuliah hingga fresh graduate hingga sekarang gitu. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan untuk bisa berbagi ya. Ini kan sharing pengalaman gitu ya buat teman-teman semua yang mendengarkan dan juga buat kedua mahasiswa yang keren banget ini di depan saya gitu. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 1997. Ya, udah lama banget ya. Iya, Mungkin Bu. kalian baru lahir mungkin ya. Belum juga tuh Bu. Belum juga malah. Oke. Jadi dari tahun 1997 itu sampai sekarang ya berarti mungkin sudah sekitar kurang lebih 25 tahun lebih ya Iya. berkarir gitu ya. Nah, sebenarnya saya ini sebelumnya tidak bekerja di bagian HR ya. Saya sekian waktu mungkin sekitar 12 tahun itu di bagian finance gitu, di bagian keuangan ya. Jadi memang backgroundnya pendidikannya finance gitu kan, akuntansi waktu itu sekolahnya akuntansi. Jadi saya bekerja di finance itu dulu di perusahaan manufacturing boneka Barbie, mungkin teman-teman tahu ya, ada di Cikarang sana. Itu sekitar hampir 10-11 tahun di sana ya, gitu. Nah, itu menangani penggajian ya, payroll gitu ya. Payroll, kemudian berhal-hal yang berhubungan dengan finance lah ya, bookkeeping, kemudian audit, journal entry gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin belajar akuntansi pasti tahu lah apa aja yang dikerjakan seorang akuntan gitu ya. Iya Bu. Nah, itu kemudian dari sana sekitar 10 tahun saya masuk ke bagian compensation and benefits gitu ya. Compensation and benefits itu di suatu perusahaan dulu ada .com company ya, seperti online shopping gitu ya, marketplace gitu. Jadi di bagian compensation benefit itu mengurusi compensation itu adalah kompensasi dari karyawan, kemudian benefits. Benefits itu berarti ya semua memikirkan kesejahteraan karyawan dan lain-lain gitu. Nah, kemudian tahun 2014 ya, 2014 saya masuk ke 3M gitu. Jadi udah hampir 9 tahun, hampir 10 tahun tahun depan saya ada di 3M gitu. Jadi di 3M ini perusahaan yang sekarang saya berada ini sekarang istilahnya dulu compensation and benefit. Nah, kemudian beberapa tahun ke belakang itu
berubah namanya menjadi total rewards. Ya, total rewards itu sebenarnya pekerjaannya adalah compensation, benefits, dan employee well-being gitu ya. Employee well-being itu adalah bagian dari suatu pilarnya HR yang memperhatikan tentang kesejahteraan karyawan, gitu ya, dalam segala aspek. Jadi well-being itu kalau dibilang well-being itu bisa jadi mental, physical, financial, emotional gitu ya. Itu well-being itu termasuk dalam total rewards ini. Jadi begitulah perjalanannya sekitar 25 tahun lebih ya sampai di hari sekarang ini gitu ya. Saya sekarang memegang dua negara, Indonesia dan Malaysia, 3M Indonesia dan 3M Malaysia untuk total rewards-nya gitu. Oke, keren banget. Jadi Ibu malah pertama-tamanya di finance dulu ya Bu ya, nggak langsung di HR gitu. Betul, betul. Berarti Ibu dari jurusan apa tuh? Akuntansi ya? Kalau boleh Akuntansi. share Bu. Oh, di akuntansi. Di universitas di mana di Jawa? Dulu dia di Jawa. Ada mungkin teman-teman tahu Universitas Kristen Satya Wacana ya, UKSW di Salatiga di sana. Oh, Ya. oke. Oke, mungkin dari karir Ibu yang sekarang di HR ini kayak ada nggak sih Bu, kayak persiapannya selama untuk menjadi HR, kayak misalkan pelatihan, terus juga training, karena kan yang emang awalnya Ibu ini dari finance ke HR itu kan sebuah transisi ya Bu ya, sebuah transisi posisi gitu. Mungkin ada. Baik. Jadi saya beruntung bekerja di perusahaan-perusahaan yang sangat memperhatikan development karyawannya ya. Jadi internally, jadi di dalam organisasi itu sangat memperhatikan pengembangan, kemudian training gitu ya, pembelajaran, kemudian seperti proyek-proyek yang di mana kita bisa belajar di dalam perusahaan tersebut tanpa harus mungkin mengikuti formal atau informal kursus di luar gitu. Jadi banyak training-training yang di mana saya dikirim gitu ya atau diberikan pelatihan oleh perusahaan itu sangat membantu gitu untuk belajar di dunia HR gitu ya. Dan sebenarnya yang paling bermanfaat adalah jika kita bisa mengerjakan sambil belajar atau kalau istilahnya learning by doing ya. Ya, Nah, learning by doing itu sungguh suatu sebenarnya sekolah yang nggak ada ini ya tuh, nggak ada komparasinya gitu. Kalau kita learning by doing itu tahu teknik dan tahu prakteknya. Oh, prakteknya seperti ini gitu ya, nggak hanya tahu tekniknya aja gitu ya. Jadi banyak sekali training-training yang saya ikuti, kemudian project-project yang mungkin itu juga apa ya, mengasah atau memberikan saya knowledge dalam bidang yang saya kerjakan ini gitu. Kemudian ada juga online learning. Jadi kalau di perusahaan yang besar itu ada learning-learning secara online yang bisa kita akses suatu waktu gitu ya, 24 jam itu seperti ada online library gitu yang kita bisa akses gitu ya. Misalkan kita mau belajar tentang finance, kita mau belajar tentang HR, tentang sales and marketing gitu. Selama kita menyempatkan waktu itu bisa diakses dan kita bisa pelajari sendiri. Itu ada modulnya, ada mau lihat video juga bisa, mau lihat misalkan bisnis case ya, skenario, kemudian masalah-masalah yang dihadapi, oh terus kemudian problem solvingnya bagaimana itu bisa dipelajari juga gitu. Jadi kalau ditanyain training dan banyak apa yang kita dapatkan dari perusahaan sambil bekerja ini gitu. mungkin ini ya Bu, bahasanya on the job training gitu ya, learning by doing gitu. Ya, jadi sambil bekerja sambil belajar juga gitu kan, sambil bekerja sambil Oke. belajar gitu. Oh. Tapi dari posisi Ibu yang sebelumnya di perusahaan apa di bidang finance terus ke HR itu mungkin Ibu karir di HR itu dari bawah dulu apa dari posisi finance itu bisa langsung ke menengah langsung ke atas gitu Bu? Nah, jadi karena gini, dulu kan payroll ya, tahu ya penggajian itu bagian divisi dari HR itu kan ada yang namanya payroll ya, penggajian itu di perusahaan yang sebelumnya itu memang under finance gitu kan, under finance. Jadi saya bekerja di departemen finance. Nah, kemudian
karena perusahaan yang sebelumnya di 3M itu payroll-nya ada di Departemen HR gitu, makanya saya nyemplung ke HR gitu kan, masih menangani tentang compensation yang di perusahaan tersebut itu di bawah HR gitu. Jadi sebenarnya karena pekerjaannya di mana ya? Pekerjaannya itu tadinya finance jadi di bawah HR gitu, makanya saya pindah ke HR gitu. Padahal sebenarnya pekerjaannya secara objektif tujuannya gitu ya, apa daily rutinnya itu sama sebenarnya gitu. Makanya dari situlah saya bisa nyemplung ya, nyemplung ke HR gitu. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya bidangnya sama ya, Bu, cuman beda departemen aja. Betul, betul. Iya. Ya. Eh, kita udah ngomongin nih, Bu. Jadi Ibu sekarang berkarir di bidang apa, yaitu di HR, terutama di compensation ya atau rewards. Iya. Nah, Ya. mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, Bu. Jadi boleh nggak sih dijelasin dulu, jadi job description Ibu tuh seperti apa sebagai HR di bidang compensation and rewards ini, dan pekerjaannya tuh ngapain aja sih biar teman-teman pada tahu nih, Bu. Ya, oke. Jadi sebagai gambaran ya HR itu kan sekarang luas ya, luas. Sekarang istilah HR pun sudah berkembang menjadi banyak hal. Mungkin teman-teman mendengar ada human capital, gitu kan? People capital, gitu kan? Human resources, human capital ya. Sebenarnya dulu-dulu kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya personalia gitu ya, mengurusi orang-orang kan, personal. Jadi human resources. Nah, di bawah human resources itu yang kebanyakan sekarang ada bagian rekrutmen gitu kan ya, bagian rekrutmen, bagian operasional, training and development. Nah, salah satunya itu adalah compensation and benefits yang kalau di 3M ini disebutnya total rewards ya. Total rewards itu apa sih sebenarnya? Tiga, tiga, tiga objektif besar yang dikerjakan oleh total rewards ini. Satu adalah compensation. Compensation itu apa aja? Jadi memastikan compensation atau pay ya, payroll, pembayaran, penggajian itu semuanya dilakukan dengan baik gitu ya, error free gitu kan. Kemudian equity itu apa sih? Equity itu cara perusahaan untuk kita meyakinkan karyawan kita dibayar dengan adil gitu ya, sesuai dengan job grade-nya, sesuai dengan tenornya, sesuai dengan kapasitas pekerjaannya gitu, equity. Kemudian apalagi compensation itu bonus ya, bonus. Kita harus memastikan oh pembayaran bonus itu bagaimana sih matriksnya gitu ya. Apa perhitungannya bagaimana, bonus buat sales, buat non sales, gitu. Terus kemudian yang nggak sales, nggak non sales, apa nih diberikan apa gitu kan. Terus kemudian insentif gitu ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan uang ya, semua yang berhubungan dengan uang yang didapatkan oleh karyawan gitu. Itu compensation ya. Kemudian ada juga misalkan di luar itu misalkan ada stok gitu ya, ada saham gitu, ada tadi saya udah sebutin bonus, kemudian ada apa namanya selain penggajian gitu ya. Kemudian objektif yang besar yang kedua adalah benefits ya. Benefits itu apa? Benefits itu yang diberikan di luar penggajian, misalkan di luar compensation, misalkan benefits itu apa sih? Kesehatan ya kan, asuransi gitu, misalkan dana pensiun, kemudian beasiswa misalkan gitu, kemudian tunjangan transportasi, tunjangan overtime. Nah, itu semua benefits ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi misalkan karyawan ada yang melahirkan atau begitu ya, itu masuknya semua benefits. Terus kemudian memikirkan, oh kalau sales itu apa nih yang harus dikasih, misalkan transportation allowance, mungkin uang bensin gitu kan, atau misalkan uang pulsa, internet, itu semuanya masuk ke dalam benefits. Ya. Kemudian objektif tiga yang besar adalah employee well-being. Nah, employee well-being itu tadi saya sudah sempat touch di depan ya. Employee well-being itu apa? Kita memastikan karyawan kita itu sehat. Well-being itu sejahtera ya. Sejahtera itu tapi nggak hanya orang bilang sejahtera gitu, orang melihatnya hanya seperti materi saja. Oh dia sejahtera karena apa? Oh dia punya
mobil, dia rumahnya udah punya rumah, misalkan gitu ya, dia punya motor, bisa. Tapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu well-being itu. Jadi well-being di perusahaan ini adalah secara mental dia sehat nggak, gitu ya. Jangan-jangan tiba-tiba ada yang depresi gitu kan, bunuh diri misalkan gitu ya. Jadi well-being itu tidak hanya dilihat dari materi saja atau di luar saja. Jadi well-being secara mental. Jadi kita banyak melakukan mental health ya. Jadi nggak hanya fisiknya aja. Kalau sakit pergi ke dokter, tapi kalau orang yang mentalnya sakit itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan kalau kecuali sama kita harus pergi ke psikiater gitu ya. Atau orang yang mendapatkan tekanan dalam pekerjaan itu harus kita support juga ya. Kemudian financial well-being. Jadi financial well-being itu secara keuangan ya, bukan berarti secara keuangan gimana caranya supaya karyawan itu punya uang, enggak. Jadi financial well-being itu kesehatan secara keuangan. Misalkan nih ya, walaupun sudah punya gaji yang cukup, mungkin dia terlilit pinjol misalkan. Mungkin dia terlilit kartu kredit misalkan. Mungkin dia punya habits untuk menghabiskan gaji sebelum tanggal 10 misalkan gitu ya. Nah, itu financial well-being itulah yang ada di situ. Jadi kalau tidak dilihat sebagai financial well-being, oh kesejahteraan secara keuangan berarti dia harus sejahtera punya uang. Enggak. Jadi permasalahan dalam hal keuangan gitu ya. Kita banyak mendengar, oh orang terlilit pinjol sebenarnya tuh enggak susah-susah banget hidupnya, tapi karena gaya hidup gitu kan. Kemudian orang punya 5, 6, 7 kartu kredit gitu ya misalkan. Padahal sebenarnya nggak perlu juga dia punya kartu kredit sebesar itu gitu kan. Nah itulah mental well-being yang kita salah satu objektif besar di bawah total rewards ini gitu ya. Kemudian misalkan eh, apa eh, pekerjaan ya, dalam hal pekerjaan itu working space well-being gitu. Misalkan dia stres nggak sih sama atasannya gitu. Dia merasa secure nggak sama atasannya. Dia merasa aman nggak sama koleganya gitu ya. Jadi nggak hanya dilihat sebagai fisik saja. Oh, kesehatan itu berarti oh kalau sakit pergilah ke dokter gitu ya. Tapi banyak aspek di dalam employee well-being ini yang tadi saya sudah sebutkan ya. Ada mental, ada financial, ada kemudian sosial ya. Sosial tuh kayak misalkan nih, ini orang karyawan ini misalkan takut untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, itu ada sesuatu yang tidak something wrong gitu ya dengan dirinya. Yang itu harus kita perhatikan gitu. Jadi tiga hal itu ya, compensation yang semuanya yang berkaitan dengan uang ya. Kemudian benefits itu adalah untuk memastikan karyawan selain uang juga mendapatkan benefits. Kemudian yang ketiga adalah employee well-being ya. Well-being itu kesejahteraan dalam segala hal yang tadi saya sebutkan. Itu. Jadi yang dilakukan secara global total rewards itu adalah hal-hal tersebut. Semoga jelas ya. Silakan kalau Iya, ada yang mau ditanyakan. jelas sekali Bu. Sangat jelas. Jadi kesimpulannya itu ada 3 ya dari job desk Ibu Retna ini. Tadi ada Iya, compensation, benefits, benefits. sama employee well-being. Terus mungkin nih Bu, kan sekarang ini nih Ibu di perusahaan 3M ini sebagai salah satu pimpinan lah Ibu ya. Nah mungkin ada nggak sih Bu motivasi gitu untuk mengembangkan karyawan selama Ibu memimpin di perusahaan Ibu? Atau kalau Ibu bekerja secara tim nih dan Ibu sebagai leadernya tuh apa ya sih yang Ibu lakuin? Kadang-kadang kan kita sebagai leader dari sebuah tim ada aja kondisi di mana tim kita ada yang motivasinya turun atau ada permasalahan yang mungkin pribadi dan gimana cara Ibu mengantisipasi hal itu tuh supaya apa yang dialami itu tidak berimpact besar gitu sama pekerjaan dia gitu. Ya, oke. Itu pertanyaan bagus ya. Jadi pasti naik turun ya. Iman juga pasti naik turun kan. Uang pasti naik sesuatu yang stabil gitu ya. Kayaknya ada deh. Jadi demikian juga dengan prestasi kerja ya. Prestasi kerja itu mungkin sangat sedikit yang bisa top performing terus gitu ya. Karena kan kita manusia ya, manusia biasa. Kita punya apalagi yang
sudah punya keluarga, punya anak, ya kan, punya pasangan gitu kan. Misalkan sebagai karyawan perempuan kalau anaknya sakit, suaminya sakit itu pasti berpengaruh gitu kan. Atau ada sesuatu di keluarganya yang sedang mengganggu gitu ya, itu pasti berpengaruh. Kemudian hubungan dengan atasan yang kurang baik itu pasti berpengaruh. Jadi potensi naik turun prestasi itu pasti ada ya. Karena kita semua human ya, kecuali laptop nih di depan kita ya, kalau kita shutdown mati, kita nyalain nyala gitu ya. Ya, kecuali baterai habis gitu ya. Nah, jadi gimana cara memotivasi buat saya ya selama selama saya bekerja ini, saya satu aja sih kuncinya. Bekerjalah karena itu adalah ibadah dari agama kalian gitu. Jadi jangan bekerja karena dilihat gitu ya. Jangan bekerja karena dilihat, karena di 3M juga kan sekarang banyak work from home gitu ya, hybrid kan gitu. Jadi kan atasan nggak lihat. Kemudian banyak yang atasannya di luar negeri gitu ya, entah di mana gitu kan, nggak melihat ya. Tapi kan ada satu satu zat yang melihat kita semua gitu ya, gitu. Jadi saya suka mengingatkan mereka, bekerjalah bukan untuk saya, jangan bekerja untuk atasan kamu, bekerjalah untuk Tuhanmu gitu ya. Itu biasanya lebih kena sih daripada saya, "Oh, bekerjalah karena nanti kamu naik gaji, karena kamu promosi dan lain-lain." Itu pengalaman saya. Jika kita menyentuh satu hal yang basic ya, basic hubungan dengan Tuhan gitu ya, itu biasanya kena gitu. Jadi buat saya memotivasi itu kembalikan mengembalikan kepada basicnya kita itu ya. Bekerjalah karena bekerja itu adalah salah satu ibadah gitu ya. Kalau ibadah bukan hanya karena pengen dilihat, dipuji, naik gaji, promosi dan lain-lain, tapi karena ibadah itu memang diharuskan gitu ya. Itu buat saya sih itu. Kalau untuk memotivasi, karena pasti ada lah gangguan ya, gangguan, challenge gitu ya, kendala gitu ya, pasti ada. Tapi begitu kita mengembalikan sesuatu yang basic itu dalam hati itu, semoga semuanya bisa kembali bekerja dengan baik gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang masih muda-muda ya, saya juga punya tim yang mungkin di atas seumuran teman-teman ini ya, saya selalu bilang open for any opportunity gitu ya. Terbukalah untuk selalu apapun pengalaman yang diberikan gitu ya. Punya growth mindset. Jadi punyalah pemikiran yang terbuka gitu ya. Ah, ini nggak sesuai dengan pendidikan saya nggak mau gitu kan. Ah, ini saya nggak suka nih project ini gitu ya. Padahal kita nggak tahu, kita bisa belajar banyak hal terhadap opportunity-opportunity yang mungkin datang ke kita itu gitu kan. Jadi percayalah tidak ada yang kebetulan ya. Kalau saya percaya sih, saya tidak ada yang kebetulan. Semua yang lewat di depan kita, semua yang dihadirkan di depan kita ya, opportunity apapun itu sudah diatur. Tinggal teman-teman ini mau ambil atau enggak gitu kan. Pilihannya diambil ada resiko, tidak diambil pun jangan salah, beresiko juga gitu kan. Kita mungkin akan melewatkan suatu kesempatan yang bagus banget gitu. Jadi ini sharing pengalaman saya dulu, sekian lama ngerjain compensation ya, tiba-tiba ditawarin untuk ngerjain training and development gitu kan. Karena kamu mau nggak ngerjain training and development gitu kan? Aduh, kalau saya menuruti hati ya, aduh, saya nggak punya pengalaman kan. Saya nggak punya pengalaman dalam training, saya nggak punya pengalaman dalam development gitu kan. Jadi agak ragu-ragu gitu ya. Cuman karena kita dibuild oleh culture yang karena gini, say yes before you say no gitu kan. Jadi iya dulu aja gitu ya. Nanti dipikirin belajarnya belakangan gitu kan. Akhirnya saya ambil opportunity itu. Dan for your information, ini bukan pindah ya, tapi adalah additional role gitu ya. Iya. Selain compensation juga ngerjain training and development gitu kan. Saya berpikir, aduh gimana ngerjainnya ya? Apa saya punya waktu? Apa saya punya kemampuan? Itu wajar. Ya, saya nggak punya pengalaman, saya nggak pernah ngerjain training gitu kan. Tapi saya say yes before I say no gitu ya. Saya iya aja, Bismillah iya gitu ya. Dan ini tambahan loh, bukan berarti pindah posisi loh gitu kan. Iya nggak apa-apa gitu kan. Saya mengambil ini sebagai kesempatan untuk saya belajar ya. Sesuatu hal orang training itu ya selalu dituntut untuk ngomong di depan umum kan ya.
ngomong depan umum, membuka training, memberikan training, ya kan? Itu satu hal yang akhirnya saya pelajari. Saya tuh dulu nggak suka ngomong di depan umum tuh, karena selalu kayak gugup gitu ya, nervous gitu kan. Kalau compensation benefit kan selalunya mengerjakan angka-angka, ya kan, mengutik-ngutik data, bikin policy gitu kan ya, semuanya bisa dilakukan sendiri. Begitu kita dikasih training dan development kan mau nggak mau kita berhubungan dengan orang ya, sesuatu hal yang saya ini orangnya introvert gitu ya, introvert. Tapi dengan itu pasti saya yakin nggak kebetulan ya. Ya, jadi pencipta itu sudah ini kamu harus belajar ini nih. Dan saya mengambil kesempatan itu. Jadi dari situ saya belajar ngomong di depan orang. Saya belajar memberikan training, ya kan? Saya belajar, oh, gimana sih caranya training itu supaya menarik gitu ya? Oh, gimana caranya supaya pertama kali ngasih training semuanya ngantuk gitu kan? Gimana caranya? Berarti saya nggak menarik nih gitu kan? Jadi gimana caranya saya memberikan training dan orang-orang tuh bisa pay attention to me gitu kan? Itu suatu opportunity yang alhamdulillah saya senang saya mengambilnya gitu ya. Coba kalau waktu itu saya menolak ya. Aduh maaf deh saya tuh pekerjaan yang sekarang aja udah banyak gitu kan. Dan saya tidak tidak ini biasanya ya kalau orang dikasih opportunity saya nggak punya pengalaman di bidang itu gitu kan. Aduh saya nggak punya pengalaman Bu, saya nggak punya pendidikannya, saya nggak pernah megang training gitu kan. If I said that ya beberapa tahun yang lalu mungkin saya nggak bisa seperti sekarang juga gitu kan. Jadi itu buat teman-teman semua kalau dikasih kesempatan iya aja dulu gitu ya. Tapi ya pokoknya lihat ini maksud akal nggak gitu ya. Nanti dipikirin pelajarannya, belajarnya. Karena pencipta kita itu ngasih sesuatu nggak mungkin nggak ngasih jalannya gitu ya. Buat semua yang berusaha pasti ada jalannya gitu. Jadi nggak mungkin dikasih sesuatu untuk kita semua terjerumus atau apa kepentok nggak mungkin gitu ya. Jadi iya dulu aja, take the opportunity, learning by doing gitu ya. Kalau merasa, aduh kok saya gini-gini aja ya. Nah itu kesempatan untuk kita belajar gitu. Oh gimana ya caranya menjadi presenter yang baik, gimana caranya menjadi educator yang baik gitu kan. Gimana caranya mendeliver training yang baik. Jadi sekarang saya kembali ke total reward. Jadi posisi itu saya udah lepas ya. Beberapa tahun yang lalu 2019 2018 itu saya udah lepas karena ada profesional lagi yang untuk mengerjakan itu gitu kan. Tapi dari situ saya belajar banyak gitu kan. Dan satu saya bisa punya kesempatan menambahkan training in development di CV saya gitu kan. Jadi itu is opportunity buat kalian semua yang masih muda gitu ya. Take the opportunity. Jangan berhenti Jangan berhenti belajar dalam satu hal aja. Oh, saya cuman akuntansi, saya mau akuntansi aja gitu ya. Atau saya cuman desain, saya mau belajar ini aja. Jadi belajarlah sebanyak mungkin, punya growth mindset ya, pemikiran yang berkembang, pemikiran yang maju gitu ya, untuk mau maju gitu kan. Dan itu saya bilang terus terus mengeksplor ya, eksplor aja diri kalian itu. Pasti banyak potensi-potensi yang kita sekarang nggak tahu, oh ternyata saya punya ya potensi itu gitu. Hanya dengan cara kalian mengeksplor, mengerjakan itu, oh kalian bisa tahu, oh, ternyata saya punya potensi ini ya. Saya punya potensi ini gitu. Gitu sih Oke, sharingnya mudah-mudahan berguna ya. keren keren banget Bu. Jadi bisa disimpulin kalau misalkan kita nggak pernah tahu kesempatan ada di mana ya Bu ya, dan juga nggak ada yang kebetulan gitu. Semua pasti ada alasannya. Oke, itu keren banget sih bisa transisi ke dua bidang berbeda dalam waktu yang singkat itu keren Bu. Oke, mungkin selanjutnya Bu, kan Ibu sebagai salah satu head of Total Rewards di 3M gitu Bu, itu tuh menurut Ibu ada nggak sih skill spesifik yang dibutuhin yang berguna banget gitu untuk ngebantu Ibu dalam pekerjaan Ibu? Mungkin tadi sempat Ibu mention ada accounting karena kan basicnya tetap penggajian dan segala macamnya. Kira-kira ada lagi nggak Bu untuk skill yang harus punya gitu untuk di posisi Ibu sekarang? Oke, mungkin skillnya nggak bisa mungkin dipelajari dalam formal ya, karena
untuk compensation itu sebenarnya ada sertifikasinya sendiri ya. Certification untuk professional compensation itu ada di Indonesia ya. Jadi itu memang harus kalau mau dipelajari. Nah, tapi buat teman-teman semuanya, karena kita sudah sangat organisasi-organisasi sangat matriks, buat saya nomor satu bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris kalian harus sangat bagus, harus sangat jago ya. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting ya, karena kita berhubungan dengan udah nggak hanya di Indonesia ya, kayak saya kan walaupun Malaysia sama-sama bahasanya Melayu ya, tapi mereka mostly kan ngomong pakai bahasa Inggris. Kemudian mungkin teman-teman kolega kita juga di luar negeri ya. Kemudian kalau kita punya in any kind of interview itu walaupun kita interview sama orang bahasa Indonesia pasti mereka akan ngomong bahasa Inggris gitu. Segala tes-tes yang dilakukan juga in English gitu ya. Jadi satu hal yang menurut saya basic ya. Basic you have to master your English gitu. English kalian tuh harus sangat jago banget. Jangan kalah ya. Mungkin negara-negara di luar yang Inggrisnya bukan menjadi mother tongue-nya mereka, tapi mereka bisa jago bahasa Inggris. Jadi jangan kalah mahasiswa Indonesia ya, lulusan Indonesia itu satu, you have to master your English. Kemudian yang lain ya mungkin ini ya keep up with the technology ya. Teknologi itu harus keep up gitu. Misalkan ini seperti ini, Zoom, Google Meet, kemudian ada Microsoft Teams, sekarang ada ChatGPT gitu ya. Semua update aja. Jadi perkembangan teknologi itu terus-terusan ya, terus-terusan improve gitu ya. Kita nggak boleh ketinggalan gitu. Mungkin nanti di saat teman-teman ini ada masuk ke dunia kerja itu ada teknologi yang lain lagi gitu ya. Tapi kan selama kita tetap keep up dengan teknologi yang sekarang ini sedang berjalan, itu jangan khawatir, mungkin ngejarnya nggak akan lama gitu ya. Itu jadi keep up with technology, master your English, kemudian nah kalau misalkan jurusan sih banyak ya. Kalau misalkan kalau mau yang ke IT, coding itu sepertinya lagi booming gitu ya. Terus kemudian ya tergantung kita mau masuk kemana itu. Jadi eh jadi gini, kalau kita sekolah di akuntansi ya buat saya, misalkan contoh, saya harus menguasai dulu apa yang saya pelajari, ya. Baru setelah itu saya misalkan mau belajar desain gitu ya. Nah itu bisa, tapi jangan sampai yang ekstrakurikulernya lebih jago daripada pokoknya gitu kan gitu. Jadi kalau memang belajar banyak yang misalkan teman-teman kita yang eh, ekonomi tapi masuknya ke misalkan bisa jadi division leader gitu ya, sales gitu yang keren banget bisa jualan gitu kan. Nah, itu dibanding sama anak yang marketing benar-benar marketing gitu ya. Jadi kalau bisa ya yang apa kita pelajari ini kita harus master dulu gitu. Baru jangan terpaku dengan satu skill aja. Lihat sekeliling kita. Ini lagi apa sih? Lagi apa ngetrennya, boomingnya, teknologinya lagi update tentang apa? Belajarlah gitu ya, walaupun sedikit. Saya juga lagi belajar juga. ChatGPT itu apaan sih gitu ya? Eh mau setua apapun kita, kalau kita masih mau in the business world gitu ya, kita harus keep up with the technology gitu sih. Oke. Jadi intinya itu kita sebagai pekerja itu kita harus bisa adaptif ya, terutama juga di teknologi ya. Apalagi kita mahasiswa pramuka Iya, juga harus bisa lebih lancar mungkin untuk ChatGPT itu menguasai memperlancar memang. teknologi. Ketiga bahasa Inggris. Mungkin itu juga di bahasa Inggris itu di kampus kami emang itu sebagai salah satu syarat kelulusan sih Bu untuk TOEFL. Jadi Ya, ya itu mungkin bagus. bisa mempersiapkan kita lebih gitu untuk memasuki dunia karir. Nah terus selama berkarir nih Bu lanjut, mungkin selama di jabatan Ibu di posisi Ibu itu ada nggak sih Bu tantangan selama berkarir terus juga seperti apa? Terus bagaimana Ibu ini sebagai Total Rewards itu eh, mengatasinya untuk mencegah keadaan kendala-kendala tersebut. Oke. First thing first ya, kita kalau terima kendala itu jangan dianggap sebagai kendala ya.
Jangan dianggap sebagai kita harus punya positive mindset. Oke, ini adalah tantangan yang harus saya lewati gitu. Jadi kalau kita sudah menghadapinya dengan positif, insya Allah kita akan bisa menyelesaikannya. Tapi kalau begitu kita ketemu suatu masalah, udah dianggap, aduh masalah nih. Nah, ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu benar-benar akan menjadi masalah gitu loh. Jadi kalau kalian siapapun ya, teman-teman di sini menghadapi suatu, jangan dianggap masalah. Oke, ini adalah challenge buat saya untuk step up gitu ya. Ini adalah ujian buat saya supaya saya bisa naik kelas gitu. Jadi pertama, jika menghadapi tantangan, hambatan, mindset kita harus di set dulu nih ya. Kita harus menghadapinya dengan positif. Oke, ini bukan masalah buat saya. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh pencipta untuk saya bisa naik kelas, gitu. Jadi, begitu kita punya mindset seperti itu, oke, saya punya masalah seperti ini. Apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Ukur diri sendiri, gitu ya. Ukur diri sendiri, bisa nggak ini saya menyelesaikan masalah ini? Misalkan nggak bisa, kita punya supervisor leader ya. Leadernya harus bisa membantu, gitu kan? Misalkan supervisor leadernya kurang bisa, kontak HR-nya misalkan seperti itu, atau HR-nya lagi atau atasannya leader lagi gitu ya. Nah, dalam suatu bisnis organisasi yang bagus ya, itu mereka akan saling mendukung untuk problem solving ya. Tapi penting buat siapapun ya, baik kita pekerja, baik kita mahasiswa, ibu, bapak, siapapun itu, jika menghadapi suatu tantangan, jangan menganggap bahwa ini adalah masalah gitu ya. Ini adalah sesuatu yang disodorkan kepada kita untuk kita bisa naik kelas. Nah, itu insya Allah gampang, pasti ada jalannya gitu. Pasti ada jalannya. Jadi, saya pernah menghadapi suatu tantangan ya, misalkan ngerjain project, ternyata stakeholdernya nggak buy ini gitu kan. Aduh, projectmu mahal gitu ya misalkan ya. Kalau saya udah menganggap itu sebagai suatu masalah, itu saya udah menyerah tuh karena udah ngerjainnya susah, lama, udah gitu waktu presentasi nggak dibayin gitu ya misalkan. Tapi saya harus gini, oke, ini adalah sesuatu yang harus saya selesaikan. Jadi saya akan menggrab sebanyak-banyaknya support gitu ya. Jadi karena kita kan bukan manusia primitif ya, kita hidup berorganisasi, kita punya teman, kalian punya saudara, punya punya guru, punya dosen, punya supervisor ya. Itu grab semua bantuan gitu kan. Jadi kita mendengarkan mungkin bisa apa ya, bisa men-solve bukan masalah ya, tantangan kita itu. Jadi kita bisa come up dengan solusi yang lebih baik gitu sih. Pertama buat saya, pesan saya buat teman-teman semua, jangan anggap sesuatu kendala itu adalah masalah. Itu adalah suatu tantangan yang harus kalian selesaikan untuk kalian bisa naik kelas. Gitu. Oke, Bu. Memang kadang susah untuk nganggap masalah tuh tantangan untuk kayak legowo di awal tuh memang susah ya, Bu ya. Apalagi kita yang baru-baru kan kami juga masih semester 3 gitu, masih di awal-awal mau merangkak nih ke semester selanjutnya. Itu tuh banyak kayak permasalahan dalam penugasan dan lain-lain. Memang itu penting banget sih menurut kami. Kayak ya contohnya kendala di hari ini yaitu tantangan aja buat kami gimana supaya bisa tetap jalan nih podcastnya dengan cara apapun gitu. Nah mungkin terakhir nih Bu, Ibu ada pesan nggak sih Bu kepada kami nih yang ini sih yang paling kita nanti-nantiin karena belajar dari ahlinya langsung tuh bermanfaat banget dan berharga bagi kami kayak pesan untuk mahasiswa gitu. Selain tadi yang Ibu mention di awal tuh ada yang adaptif, terus open to opportunities, terus ada lagi nggak Bu kira-kira? Oke, alhamdulillah kalian menyimak ya apa yang saya sampaikan ya. Banget Kalian Bu. bisa kalian semoga bisa semoga bisa menularkan energi positif ya dan dari sharing ini. Jadi yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan ini juga kalau saya punya anak magang dari mahasiswa itu ya, saya selalu bilang kalian harus satu adalah selalu rendah diri. Rendah hati ya. Rendah hati itu apa sih? Jangan ngerasa oh lulusan ini saya kuliah di sini loh gitu ya. Saya kuliah di sini loh. Jadi merasa sudah tinggi duluan gitu ya.
dibanding yang lain, misalkan seperti itu. Jadi harus selalu rendah hati, karena dengan rendah hati itu kita seperti an open glass ya. Jadi kalau gelas kita itu udah ketutup duluan gitu ya, merasa sudah, aduh saya udah keren kok Bu, saya udah lulusan di sini gitu ya. Itu kalian mau masuk ilmu apapun nggak bisa, mau belajar apapun nggak bisa gitu ya. Tetaplah rendah hati. Kemudian terhadap apapun lah ya. Misalkan, jadi saya ada anak magang ya, S2 dari universitas swasta lah ya, yang su- cukup keren gitu ya di daerah Simatupang situ S2. Saya pernah suatu kali saya minta dia untuk fotokopi dokumen gitu ya. Terus saya bilang gini, sebelum fotokopi kamu baca dulu ya, gitu kan. Kamu baca dulu isinya apa, terus kasih tahu saya. Nah, dia tidak mau, dia tidak mau melakukan itu, fotokopi itu, ya kan? Padahal sebenarnya dia hanya melihat fotokopinya saja, gitu ya. Kalau dia melihat isi dari dokumen yang saya minta dia untuk fotokopi, dia akan belajar banyak hal itu. Itu adalah suatu rangkuman project gitu ya. Tapi apa yang dia lihat, masa sih saya S2 loh dari universitas ini loh, masa saya disuruh fotokopi gitu kan. Ya, kembali ya, orang punya ini masing-masing ya mungkin. Tapi itu agak susah ya kalau kalian udah istilahnya ngeblok duluan ya, ngeblok duluan. Padahal saya nggak hanya suruh fotokopi loh, saya suruh kamu baca ya isi project, isi kertas itu gitu, belajar sesuatu. Tapi karena awalnya saya bilang tolong difotokopi, itu dia udah ngeblok duluan gitu ya. Nah itu satu hal yang kalian harus hilangkan itu ya. Tetaplah rendah hati gitu ya, rendah hati, jangan merasa diri tinggi gitu ya. Untuk saya IPK 4 loh Bu, masa saya disuruh ngetik 15 lembar sih gitu kan, cuma ngetik doang. Padahal banyak hal yang dengan mengetik kalian membaca nggak kira-kira gitu. Dengan merangkum isi kalian kira-kira akan mengerti nggak? Masa enggak sih gitu ya. Dengan mengetik 15 lembar dari MOM, minutes of meeting yang kita barusan lakukan, kalian pasti akan belajar sesuatu gitu loh. Ya kan? Jangan dilihat adminnya aja gitu. Tapi kalau kalian sudah nggak punya rendah hati duluan ya, itu udah ngeblok gitu ya. Itu satu buat teman-teman yang mahasiswa yang mendengarkan ya, yang masih akan banyak menimba ilmu, terbukalah gitu ya. Kemudian tadi open mind ya, growth mindset. Open mindset, terbuka aja untuk semua apa kesempatan ya, opportunity, pengalaman, sharing terbuka aja gitu. Kemudian jangan berhenti mengeksplorasi diri ya. Mungkin saya lulusan di sini ya, mungkin saya punya apa pengalaman atau kemampuan di bidang lain loh. Jadi keep on exploring yourself gitu. Keep on exploring yourself gitu. Jadi itu mungkin pesan saya ya kepada semua mahasiswa yang mendengarkan dan juga kepada dua mahasiswa yang di depan saya ini yang udah keren-keren banget gitu ya. Jadi itu semoga sharing saya pagi ini ya itu bermanfaat ya. Kalau ada yang baiknya diambil, kalau yang nggak ada dan ih Bu Retna kayaknya nggak cocok deh gitu ya. Boleh disaring aja, karena kan ini namanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, udah 25 tahun plus di dunia bisnis gitu. Semoga membantu. Sangat membantu pasti. eh dari tadi tuh banyak banget pelajaran pengalaman berharga tuh yang ibu kasih kayak ngebuka mata kami. Oh ternyata iya bener juga karena beberapa hal juga ada yang pernah kami alamin gitu. Oke, kira-kira ada ini nggak Miss, yang mau ditambahin dari kamu itu? Mungkin cukup ya karena keterbatasan waktu juga dari Ibu. Mungkin ada Iya, kegiatan lain yang mungkin Ibu mau lakukan. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan waktu, terus juga ilmu manfaat, sangat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf nih kalau misalkan dari kita memang ada kurang dan belum bisa memberi apa-apa nih sebagai apa Ibu telah datang sebagai narasumber. iya. Terima kasih banyak Bu atas kebersediaan Ibu jadi narasumber kami itu sangat nggak bisa nggak bisa berkata-kata sekarang jujur aja karena Dan terima kasih doa. iya pengalaman berharga belajar dari seorang ahli itu memang
jarang kami dapetin dan ini kesempatan yang emas banget gitu menurut kami. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Retna Wulandari. Mungkin sekian kami tutup ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Ngulik, gak kerasa ya udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol sama Bu Reta. Kita juga udah dapat banyak ilmu dan insight baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Mulai dari berbagi pengalaman kepada mahasiswa mengenai perjalanan karir seorang HRD di tingkat top stage dan memberikan informasi mengenai dunia HRD dan juga pengetahuan tentang pengembangan diri untuk bisa sukses dalam berkarir. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Retna Wulandari telah bersedia menemani kami, aku dan Miftah dan juga audiens di sini nih untuk podcast dan juga sharing ilmu yang sangat-sangat bermanfaat nih. Kapan lagi kita bisa belajar langsung dari ahlinya kan? Yeah. Kepada Ibu Retna kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan tak lupa juga Mif, kita ucapin terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya nih kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus ini. Apa namanya? MV7. Sangat jelas suaranya. Iya, jernih banget. Dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH 440 sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan aku mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Futurestar IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi Sobat Ngulik yang gak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu. Karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aku Miftah Nuha. Dan aku Muhammad Pramudia dari Manajemen 59. Pamit undur diri. And see you in the next podcast. Dadah. Dadah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!